Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih. Selanjutnya saya minta untuk ketua kelas memimpin berdoa dulu untuk kegiatan belajar hari ini. Silakan Ridho sebagai ketua kelas dipimpin berdoa dulu teman-temannya. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa untuk agama dan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Nah, baik, terima kasih. Selanjutnya saya absen kehadiran kalian. Ahmad Aldan, oke. Almaida, izin kemana? Oh iya, nganu ya, latihan nari ya. Oke, nggak apa-apa. Alfat Muhammad, kemana? Ikut ekstra ya. Annabella, Ariela Sabita, Arya Yoga, Aurelia Octavi, Cindy Aulia, Dava Brian, nah, Dian Orsita. Mana nanya dia? Oh ya, nggak kelihatan. Dana, oke. Kemudian Erwina Marsita, izin. Oh yang nari tadi ya. Oke. Ferdi Bagus, oke. Hanifatus Saidatil, oke. Kemudian Helmi, oke. Jenny Maya, oke. Khalila Maula, oke. Leonie Grace, izin mana? Oh, nari juga ya. Muhammad Fatan, ya, terima kasih. Muhammad Raffi Andra, Muhammad Fendi, Muhammad Reza Gilang, oke. Nabila, oke. Nadila Kurota Ayun, oke. Sudah ya, itu absensi pada hari ini ya. Baik, selanjutnya bagaimana kabar kalian anak-anak? Ya, baik ya. Apakah kalian hari ini sudah siap untuk menerima pelajaran ini? Ya, baik. Ya, oke. Nah, tepuk tangan dulu. Nah. Baik, terima kasih ya atas kesiapan kalian untuk mengikuti pembelajaran hari ini ya. Selanjutnya kemarin ya, hari ini kalian akan ya belajar tentang ya keanekaragaman hayati, melanjutkan materi pelajaran minggu kemarin ya. Kalian minggu kemarin sudah belajar tentang manfaat keanekaragaman hayati. Ada yang masih ingat apa saja manfaat dari keanekaragaman hayati itu? Ayo siapa? Ya, silakan. Ya, Fabrian, betul sekali ya. Yaitu dapat menyerap zat pencemar lingkungan seperti karbon dioksida. Oke, siapa lagi yang lain yang bisa menyebutkan? Ya, silakan. Ya, baik, pintar sekali. Satu lagi, siapa? Kira-kira ya, silakan. Ya, pintar, bagus. Nah, itu ya. Kemarin kalau sudah baca tentang manfaat dari keanekaragaman hayati. Nah, hari ini ya, dari manfaat itu apakah yang kalian ketahui tentang kondisi dari keanekaragaman hayati
di Indonesia saat ini. Bagaimana kira-kira ya kondisi keanekaragaman hayati di Indonesia saat ini? Kalian sudah tahu? Ya, silakan ya. Kondisi keanekaragaman hayati kita saat ini buruk dan menurun kualitasnya dari tahun ke tahun. Oh ya, oke. Yang lain kira-kira ya, Danang silakan. Kondisi keanekaragaman hayati dari Indonesia semakin tahun berburuk disebabkan tidak adanya hukum yang kuat dan lemahnya pengetahuan masyarakat tentang perlindungan keanekaragaman. Ya, baik, sudah pintar sekali Danang ya, sangat pengetahuannya sudah sangat luas. Kira-kira satu lagi. Ya, siapa kira-kira yang bisa menggambarkan kondisi keanekaragaman hayati di Indonesia saat ini? Yang kalian lihat mungkin di berita, di televisi, di koran-koran saat ini, kira-kira bagaimana kondisinya? Satu lagi siapa? Ya, silakan. Ya, baik sekali ya. Itulah gambaran ya yang sudah bisa kalian ungkapkan dari kondisi keanekaragaman hayati saat ini. Ya, tentulah kiranya ya kalian akan belajar ya bagaimana tentang upaya pelestarian keanekaragaman hayati pada hari ini. Jadi hari ini ya topik ya materi pokok yang akan kalian pelajari yaitu tentang upaya pelestarian keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Nah, dari gambaran kondisi yang sudah kalian ungkapkan tadi itu ya, hari ini kalian akan belajar bagaimana upaya pelestarian keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Sebelumnya ya akan saya sampaikan dulu ya tujuan pembelajaran yang akan kalian pelajari pada hari ini, yaitu yang pertama ya, melalui model pembelajaran problem based learning ya. Peserta didik dapat menganalisis penyebab-penyebab menghilangnya keanekaragaman hayati dengan benar. Yang kedua, melalui model PBL ya atau problem based learning, peserta didik dapat mengidentifikasi upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan kerusakan atau ancaman keanekaragaman hayati di Indonesia dengan benar. Yang ketiga, yaitu melalui model PBL, peserta didik dapat menciptakan solusi terhadap upaya pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia dengan benar. Itu ya 3 tujuan pembelajaran dan nantinya sebagai rangkaian pembelajaran kalian pada hari ini ya. Oke. Siap ya untuk melanjutkan belajar hari ini? Nah, baik, terima kasih. Nah. Selanjutnya ini ya akan saya tampilkan ya video ya melalui YouTube ya.
menjadi penyumbang terbesar emisi karbon yang dilepaskan sebagai akibat deforestasi dan degradasi hutan. Pada tahun 1970-an hingga 1980-an, Indonesia memiliki hutan yang luas dengan keanekaragaman hayati yang tinggi, sehingga hutan Indonesia disebut sebagai paru-paru dunia. Namun, pada tahun 1982 sampai 1983, kebakaran hutan besar terjadi di Pulau Kalimantan dan berlanjut di tahun-tahun selanjutnya. Hingga kini, kebakaran hutan masih terjadi di Indonesia. Kerusakan hutan alam terbesar terjadi di Sumatera dan Kalimantan. Hal ini disebabkan oleh ekspansi hutan tanaman industri, perkebunan kelapa sawit, eksploitasi tambang, dan kebakaran hutan. Di penghujung abad ke-20, bumi kita kehilangan hutan sebanyak 25 juta hektar akibat kebakaran. Peristiwa ini berdampak langsung pada ekosistem global dengan naiknya emisi karbon dan hilangnya keanekaragaman hayati. Kerusakan hutan Indonesia yang tinggi ini adalah potret dari lemahnya tata kelola kehutanan. Dalam kehidupan hutan, Udah ya, itu tadi video dari potret keadaan hutan di Indonesia ya pada saat ini ya. Oke, selanjutnya ya jawablah pertanyaan berikut. Nah, ini. Oke, ya. Setelah melihat video tersebut ya, oke, ada 3 pertanyaan ya untuk
merefleksi dari kondisi keanekaragaman hayati di Indonesia, khususnya hutan di Indonesia. Yang pertama, apa yang kalian rasakan ketika melihat fenomena tersebut terjadi? Ayo silakan. Noval, ya silakan. Yang saya rasakan dari video itu adalah sangat sedih melihat hutan kita semakin lama semakin rusak dan berkurang dengan berbagai hal. Salah satunya karena hutan dengan dia. Saya juga merasa was-was karena dampak yang ditimbulkan dari kerusakan hutan itu sangat berbahaya. Salah satunya mungkin karena longsor yang berpotensi menimbulkan korban jiwa. Maka dengan ini saya berharap masyarakat bisa lebih mengerti tentang hal. Baik, pintar sekali. Tepuk tangan untuk Noval. Mungkin ada tanggapan jawaban lagi yang lain, mungkin Tasya. Ya, dari yang jawab pertanyaan pertama ya. Ya, silakan. Kalau saya melihat video ini saya merasa sedih karena gimana kita bisa menikmati keanekaragaman hayati yang indah sekarang bisa dari zaman dulu. Oh ya, itu ya. Bagaimana perasaannya melihat seperti itu? Sangat sedih sekali seperti backsoundnya tadi ya, menyedihkan. Oke, tepuk tangan untuk Tasya. Tasya. Oke, selanjutnya pertanyaan yang kedua. Apa dampak yang akan terjadi pada keanekaragaman hayati jika permasalahan kerusakan hutan dan lahan terus dibiarkan? Ini mungkin Rido, ya ada Rido ya, silakan Rido. Jadi dampak dari kerusakan hutan dan lahan yang dibiarkan itu akan menjadi kehilangan habitat bagi satwa yang ada di muka bumi ini. Jadi ketika hutan tersebut rusak, maka banyak sekali satwa yang menjadi kehilangan habitat aslinya sehingga satwa langka tersebut sudah mencari habitat yang baru. Nah baik, sudah betul, tepat sekali. Tepuk tangan untuk Rido. Ya, tepuk tangan. Mungkin ada alternatif ya, jawaban yang lain, mungkin Cindy atau mungkin yang lain. Ya, silakan. Melakukan apa dampaknya? Ya, apa dampaknya yang terjadi ya? Itu kan upaya, ini kan apa dampak ya? Helmi belum tepat ya Helmi ya. Ini mungkin yang lain ya, yang bisa menggantikan alternatif jawaban dari Helmi, nggak apa-apa, namanya kan berekspresi. Ya silakan, ayo. Ya silakan. Siapa namanya? Raffi Andra ya, Raffi Andra silakan. Banyak hewan yang akan punah. Oh ya, hampir sama seperti jawabannya Rido ya. Banyak hewan yang akan punah. Oke baik, betul. Oke itu ya dua jawaban, ya tepuk tangan untuk Raffi Andra. Nah, oke, apa? Selanjutnya ya kita ke pertanyaan yang nomor 3. Nah ini ya, menurut kalian upaya apa yang harus dilakukan agar kelestarian keanekaragaman hayati tetap terjaga? Ini mungkin Nisa. Ya. Nah, salah satunya itu kayak membuat penangkaran dengan tujuan untuk satwa langka dapat berkembang biak agar tidak punah. Oh ya, boleh tepuk tangan. Ya siapa namanya? Ya Nisa. Oke ya, tepuk tangan. Kemudian mungkin ada alternatif yang lain. Apa upaya yang harus dilakukan? Ya Helmi. Tidak melakukan pembakaran hutan. Ya boleh tidak melakukan ya pembakaran hutan ya untuk membuka lahan baru mungkin ya. Oke Helmi, boleh tidak apa-apa. Tepat, tepuk tangan untuk Helmi. Baik, nah, setelah kalian ya orientasi pada masalah dari video dan dapat menjawab pertanyaan selanjutnya. Nah ini yaitu kegiatan peserta ya didik ya, yaitu kalian sekarang ya untuk mengeksplor lebih dalam tentang pengetahuan ini. Silakan kalian berkelompok ya, berkelompok sesuai dengan
kelompok yang sudah dibagi, yang sudah dibentuk minggu kemarin. Ya, kelompok 1 nanti duduk di sebelah pojok ya, sebelah kiri, kemudian diikuti kelompok berikutnya. Ya, silakan kalian berkelompok. Nah, silakan berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, Rido menghadap ke temannya Rido. Nah, itu kan ya. Oke. Ini kan berisi 4 sampai 5 ya. Oke, baik ya. 4 sampai 5. Nah, selanjutnya ada lembar kegiatan yang peserta didik LKPD ya, yang sudah Bapak bagi kemarin melalui ketua kelompoknya masing-masing. Silakan ya, kalian buka ya, kalian diskusikan pertanyaannya ya yang ada di LKPD tersebut. Nah, itu ya, jangan lupa ditulis nama anggota kelompoknya di di lembar kegiatan peserta didik tersebut. Nah, ditulis dulu namanya ya. Nah, ditulis namanya dulu. Nah, oke. Jangan lupa petunjuknya ya. Petunjuk pengisiannya dibaca dengan cermat. Nah, dibaca dengan cermat, difahami dengan baik, karena untuk bisa mengerjakan LKPD-nya harus membaca petunjuk pengerjaannya dengan baik. Ya, oke, silakan dilanjutkan. Kalau ada yang kurang tepat, ada yang kurang pas, bisa ditanyakan ya. Loh, kenapa kok tertawa nggak bisa? Lagi diskusi ya, silakan diskusi ya. Petunjuknya dibaca ya. Oke, bisa dibaca. Bisa dibaca, oke. Baca dulu. Oke, silakan. Kita ada jurnal ya, jurnalnya dibaca dengan baik ya, sehingga nanti bisa menjawab pertanyaan di LKPD-nya. Ada kesulitan? Tidak ya, lancar ya. Oke, baik, silakan dilanjutkan.
Ya, kelompok 7 ada yang ditanyakan kelompok 7? Tidak ya? Ya, ya. Ya, coba saya ke sana dulu. Bisa menghitung rata kerusakan hutan di Indonesia? Oh, belum sampai situ? Oh ya, oke, nggak apa-apa. Lanjutkan, silakan lanjut. Dibaca dulu ya jurnalnya ya, sampai tuntas, dipahami, sambil diskusi dengan teman-temannya tentang permasalahannya, dan nanti carikan solusinya bersama-sama. Itu ya. Ini cuma bertiga, kelompoknya yang lain mana? Oh, izin ya. Oh, yang tadi ya. Udah bisa, ada kesulitan? Belum ada. Oh, belum ada ya. Oke, silakan lanjut. Ya, silakan Danang. Ada apa Danang? Iya, betul. Jadi nomor 1 ya, setelah kalian membaca jurnal, kalian buat pertanyaan ya, rumusan pertanyaan. Nah itu kira-kira apa rumusan permasalahan yang bisa kalian tulis ya, misalnya apa yang terjadi atau apa penyebab kerusakan hutan, itu misalnya seperti itu. Nah, itu ya. Oke. Ada kesulitan kelompok 1? Tidak ya, lanjut ya. Oke, silakan lanjut. Kelompok berapa ini? Oh, kelompok 6 ya, kelompok 6. Satu mana yang satu? Oh, izin. Oh ya, lagi izin ya. Ada kesulitan kelompok 6? Nomor 1 bisa membuat pertanyaan. Itu kan nomor 1 kan membuat rumusan pertanyaan dari jurnal yang sudah ada di situ. Baca ya, apa penyebab kerusakan hutan ya, bagaimana cara menanggulanginya dan sebagainya gitu ya. Ini kelompok berapa? Oh, kelompok 7 ya. Ada kesulitan kelompok 7? Belum ya? Oke, silakan lanjut ya. Oke, lanjut.
Ya, kelompok 2 silakan. Sama lihat ya di grup saya sudah buatkan kunci jawabannya. Ya. Untuk slogannya bagaimana sudah bisa ya? Ya, itu kan untuk menciptakan solusi membuat slogan ya. Dan waktunya kurang 2 menit ya. Waktunya kurang 2 menit ya untuk menyelesaikan LKPD sama membuat slogan ya. Ya, selanjutnya nanti kita presentasi ya. Oke, kita beri waktu kurang 2 menit lagi untuk menyelesaikan ya. Ya, silakan buka WA grup, saya buatkan kunci jawabannya tadi situ ya. Yang nomor 1 itu membuat pertanyaan sendiri ya, apa, bagaimana dan sebagainya itu ya. Nah, itu. Nah, buka di WA grup itu sudah buatkan kunci jawabannya. Dua menit bisa selesai ya? Nah.
Di WA grup saya buatkan kuncinya tadi ya untuk nomor. Kenapa? Boleh, enggak apa-apa kalau ada, enggak usah, enggak apa-apa kan sudah ada kan? Enggak apa-apa, langsung aja nanti. Penting presentasi ada. Ya? Nanti pas kita bikin pertanyaan yang jawab siapa? Enggak, itu bukan tidak ada yang jawab ya, sampai sendiri nanti yang membuat pertanyaan itu. Tidak ada yang jawab ya. Hanya membuat rumusan pertanyaannya aja. Iya. Atau nanti bisa dijawab sendiri buat hipotesis. Ya. Ya. Sudah siap ya? Oke ya, sudah waktunya sudah habis. Selanjutnya yaitu presentasi ya, selanjutnya yaitu presentasi. Sudah disiapkan ya kelompok 1 ya, silakan ya maju ke depan ya untuk presentasi. Nanti slogannya ya bisa di share, dikirim ya melalui WA grup di kelas, nanti biar presentasinya lewat ya. Ayo silakan. Jadi presentasi menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan saya perkenalkan, nama saya adalah Gresya Putra. Kali ini kita akan mempresentasikan hasil jawab kami, yaitu pencerahan KPD yang telah diberikan oleh Pak Herno. Pertama adalah permasalahan apa yang dapat kalian selidiki dari tersebut. Ya, yang dapat kami selidiki yaitu penyebab penyerangan hutan sawit primer, upaya yang dapat dilakukan untuk mengembalikan hutan sawit primer, dan apa yang perlu dilakukan untuk menjaga kelestarian hutan. Yang kedua adalah pengaruh terhadap keberagaman sumber daya alam. Ya, jawabannya itu menurut kami adalah membangun developer yang harus melewati hutan hidup, memperjuangkan fauna langka, membangun lingkungan mandiri. Yang kedua pertama adalah kami akan mulai menanam perubahan
hutan hijau. Yang kedua adalah melakukan aksi melindungi keanekaragaman hayati. Dan terakhir, mendukung aksi menjaga flora dan fauna di Indonesia. Oke. Sebelum ke slogan mungkin ada tanggapan ya dari kelompok yang lain. Silakan mungkin kelompok 4. Tidak ada ya, oke. Sekarang untuk kampanye slogannya sudah di-share teman. Kami adalah kalau beragam, harusnya kita lestarikan. Ada gambarnya. Oh. Yuk ikuti aturan yang ada, supaya lebih serat. Oke, ya sudah baik ya. Baik ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1 ya, sudah tampil presentasi ya. LKPD sama slogannya ya. Mungkin untuk kelompok berikutnya ya lebih aktif lagi dan slogannya bisa dibuat dengan baik ya. Oke, sudah silakan duduk kelompok 1. Kami sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Selanjutnya kelompok 2, silakan presentasi. Ya, slogannya kalau sudah bisa di-share ya di grup. Yang lain tolong ya lebih aktif lagi ketika temannya presentasi ya, bisa ditanyakan atau ditanggapi apa yang kurang paham. Ya, silakan kelompok 2. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Silakan dalam baca soalnya. Yang pertama, apa penyebab? Setelah membaca dan memahami kasus kerusakan hutan dan lahan, rumuskan kembali permasalahan samping yang dapat kalian selidiki dari kasus tersebut. Yang pertama, apakah penyebab kebakaran hutan? Penyebab kebakaran hutan diantaranya seperti tersambar pohon yang kering dan sumber petir. Yang kedua, siapakah yang bertanggung jawab atas kebakaran hutan? Yang bertanggung jawab atas kebakaran hutan adalah oknum yang tidak bertanggung jawab yang secara tidak sengaja membuang puntung rokok ke hutan. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan untuk mencegah kebakaran hutan? Kebakaran hutan dapat dicegah dengan cara seperti reboisasi, bercocok tanam yang bijak. Kedua adalah jika aktivitas manusia dari bangunan tersebut terus meningkat masa akan mengalami perubahan sumber alam, baik flora dan fauna di dalamnya. Jelaskan hubungan antara aktivitas manusia dan populasi flora dan fauna tersebut. Aktivitas manusia yang dijelaskan di jurnal adalah aktivitas yang merugikan hutan, seperti mengenali usia hutan menjadi lancar yang mengakibatkan menurunnya kelestarian hutan, di mana kelestarian hutan yang kita tahu adalah habitat yang utama flora dan fauna di sekitar wilayah tersebut. Dan apabila aktivitas ini terus dilakukan, maka tentu saja akan berpengaruh pada populasi flora dan fauna yang akan terus menurun karena tindakan aktivitasnya. Pertanyaan ketiga, buatlah analisis terkait hilangnya hutan primer di Indonesia dari grafik pada jurnal di atas, serta hitung rata-rata hilangnya hutan primer di Indonesia dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Pada tahun 2016 sampai 2020 terlihat bahwa di hutan 2016 lah
kerusakan hutan terjadi secara besar-besaran. Walaupun di tahun 2018 sampai 2020 mengalami kenaikan. Hal tersebut tidak seimbang dengan tahun 2016, di mana di tahun 2016 terus mengalami penurunan dengan rata-rata dengan rata-rata 0,6 m hektar. 0,4 0,4 m hektar. miliar. Selanjutnya yang nomor 4 adalah apa upaya yang dapat kalian lakukan untuk melestarikan keanekaragaman hayati dalam kehidupan sehari-hari? Nah, upayanya adalah yang pertama, tidak menghentikan pengambil fungsi hutan menjadi ladang atau pemukiman agar habitat dan fauna tetap terjaga. Yang kedua, tidak berburu tanpa izin. Yang ketiga, dalam melakukan penanaman kembali, melakukan penangkaran terhadap flora atau fauna langka, dan juga tidak menebang pohon secara liar. Yang terakhir adalah mengapa memelihara kelestarian sumber daya alam hayati di Indonesia sangat penting. Jelaskan menurut pendapat kalian. Karena dengan memelihara kelestarian sumber daya alam di Indonesia sama saja menjamin kehidupan anak cucu nanti, di mana sumber daya alam di Indonesia sangatlah berpengaruh dalam kehidupan. Contohnya hutan, yang yaitu adalah paru-paru dunia. Flora dan fauna langka menjadi ikon Indonesia di mata dunia. Tempat tinggal, bahan makanan, sandang, dan yang lainnya adalah fungsi dari hutan. Dengan melestarikan hutan, maka kehidupan pun akan terjamin. Baik, saya akan memberikan kesempatan untuk teman-teman untuk memberikan pertanyaan atau tanggapan. Ya, Silakan. sebutkan namanya. Nama Muhammad Zain Zohri. Ya, baik, silakan. Upaya dari ini sampai tak gunanya disebutkan karena mereka dijawab dari pemeriksaan dari pertanyaan. ya Itu perjuang tahapan. ya Itu sewanya gimana? untuk hewannya bisa melakukan ini perburuan Pak, Sudah saya jelaskan kan tidak berburu, hewan liar atau Dipahami pertanyaannya dengan baik, Danang ya. Nah, itu. Oke. Yang lain? Ya, jangan. Baik, ada yang lain? Ya, kalau tidak berarti silakan. Jika tidak, saya tutup. Wassalamualaikum Yang slogannya belum. Ayo, kelompok 2. Slogannya bagaimana? Sudah dikirim tadi slogannya? Yang mana? Sebentar ya. Anak bela ini ya. Kelompok 7 ini kelompok 3. Waduh, ini belum. Ini. Iya. Betul. Baik, silakan karena untuk membaca slogan. hutan bagaikan kawan Belum ini. tampak dulu terbantu pada hutan. Mari lestarikan hutan demi keberlanjutan kehidupan. Saya diulangi lagi ya. Diulangi lagi tadi masih belum jelas ya Pak, diulangi. Hutan bagaikan kawan, bukan lawan. Nafas dulu terbantu pada hutan. Mari lestarikan hutan demi keberlanjutan kehidupan. Ya, baik tepuk tangan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2.
Oke, baik. Selanjutnya kesempatan kelompok 3. Nah, kelompok 3. Lewat situ ya, berarti kan. Ya, ditentukan juru bicaranya siapa ya. Oke, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang hasil pekerjaan kami. Perkenalkan, nama saya Juwanda Hafiz Perfi Armadani. Perkenalkan, nama saya Sabta Wijaya. Perkenalkan, nama saya adalah Sinta Mardiani. Perkenalkan, nama saya adalah Nadia. Lalu serahkan pada teman saya untuk melakukan penjelasan. Pertanyaan nomor 1. Setelah membaca dan memahami arti seluruh kata bulan dan lambat, rumuskan kembali permasalahan apa yang dapat kalian miliki dari garis tersebut. Menurut kelompok kami, permasalahan yang terjadi yaitu kerusakan bulan primer yang semakin meningkat sebesar 12% dari tahun 2019 hingga tahun 2020. Untuk nomor 3, yaitu buatlah analisis terkait hilangnya bulan primer di Indonesia dari grafik pada jumlah di atas, serta hitung rata-rata hilangnya bulan primer di Indonesia dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Menurut kelompok kami, kehilangan bulan primer di Indonesia tahun 2016 hingga tahun 2020 yaitu mengalami penurunan adapun rata-ratanya, yaitu kehilangan hutan sekitar 5,4 miliar hektar. Apa upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan keanekaragaman hayati dalam kehidupan sehari-hari? 1. Tidak merusak tanaman dan menyiraminya. 2. Regenerasi atau penanaman dan penghijauan kembali. 3. Bercocok tanam dengan bijak. 5. Mengapa memelihara kelestarian sumber daya alam hayati di Indonesia sangat penting? Karena sumber daya alam hayati di Indonesia memiliki peran penting, yaitu sebagai sumber ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagai obat-obatan tradisional dan lain-lain. Baik, saya buka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan, monggo. Ya, disebutkan. Apakah kebakaran hutan dapat mempengaruhi polusi udara? Tentunya izin jawab, tentunya bisa karena asap yang dihasilkan dari kebakaran hutan itu adalah asap yang berbahaya, jadi juga pasti bakal berdampak ke area lingkungan sekitar, jadi udaranya itu nggak baik dan bisa merusak organ tubuh juga jika kita banyak menghirupnya. Baik, ada yang tanyakan lagi? Sudah, kalau tidak silakan. Kalau tidak ada, kami serahkan slogan dari kami. Kelompok 3 ya. Kelompok 3. Yang ini. Yang
dulu. Ya, tepuk tangan ya, baik sekali. Nah, cukup aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kurang satu kelompok lagi ya. Ya, silakan kelompok 5 ya. Kelompok 5 ya, silakan kelompok 5. Nah, kelompok 5. Atau kelompok 7 aja, kelompok 7. Kelompok 7 aja, kelompok 7. Atau siapa yang mau? Sudah siap. Ya, kelompok 4 ya, kelompok 4 maju. Ya, dibuka dulu seperti kelompok-kelompok sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fendi Mirza Akbar. Saya Muhammad Rafian dari Pratama. Saya Alan Putra. Ini sebelumnya kenapa kok bertiga ini? Teman saya yang Oh izin, oh ya enggak apa-apa, silakan. Bertiga sudah bisa ya. Nah, oke, silakan. Pertanyaan yang pertama, setelah membaca dan memahami kasus percayaan dan tambahan, rumuskan kembali permasalahan apa yang dapat kami temui dari kasus tersebut. Berkurangnya hutan tropis karena pembakaran hutan seluas 12,2 hektar. Hilangnya habitat flora dan fauna di muka bumi dan meningkatnya polusi udara. Yang kedua, jika aktivitas manusia pada zona tersebut terus meningkat, maka akan berpengaruh terhadap keberadaan sumber daya alam baik flora dan fauna di dalamnya. Jelaskan hubungan antara aktivitas manusia dengan populasi flora dan fauna tersebut. Hubungannya adalah jika aktivitas manusia tersebut terus dilakukan, maka akan mengurangi populasi flora dan fauna yang akan menyebabkan kepada kelangkaan hingga kepunahan. Pertanyaan yang ketiga, buatlah analisis terkait hilangnya hutan primat di Indonesia dari grafik pada kemudian di atas, serta hitung rata-rata hilangnya hutan primat di Indonesia dari tahun 2016 sampai 2020. Menurut grafik tersebut, puncak kehilangan hutan primat di Indonesia tertinggi terjadi pada tahun 2016 seluas 0,9 juta hektar. Pada tahun 2016 sampai 2020, hutan di Indonesia rata-rata kehilangan seluas 0,4 juta hektar. Yang keempat, apa upaya yang dapat kalian lakukan untuk melestarikan keanekaragaman hayati dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, kita dapat membuat hukum yang kuat. Yang kedua, membuat cagar alam, dan yang ketiga, reboisasi. Yang kelima, mengapa memelihara kelestarian sumber daya alam hayati di Indonesia sangat penting? Jelaskan menurut pendapat kalian. Ya, menurut kami, karena agar flora dan fauna di Indonesia tidak menjadi langka atau bahkan punah. Tanyakan. Ya, itu. Saya dari Taman Saria. Jadi kan disebutkan akan membuat hukum yang kuat. Hukum seperti apa ini? Hukum untuk tidak, saya jawab. Hukum untuk tidak melakukan pembuangan, hutan, pembuatan kolaka, dan lain-lain. Terima kasih. Nah. Kelompok berapa? Kelompok 4 ya? Ini.
ya, ini slogannya ya, silakan. Ya, di dunia ini ada beragam flora dan fauna. Ayo kita jaga agar anak cucu kita bisa menikmatinya. Dari kelompok kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4 ya. Sudah berani tampil untuk mempresentasikan diskusinya. Nah, baik, dari rangkaian kegiatan tadi ya, apa yang sudah kalian pelajari ya tentang jurnal permasalahan keadaan atau kerusakan hutan, baik hutan dan lahan di Indonesia yang sudah kalian baca di jurnal yang cukup panjang tersebut ya, kalian sudah bisa membuat rumusan pertanyaan ya dari jurnal tersebut ya. Kalian dapat menganalisis ya aktivitas manusia yang dapat menyebabkan kerusakan hutan atau kerusakan keanekaragaman hayati. Kalian juga bisa ya di pertanyaan di LKPD itu bisa menghitung ya rata kerusakan hutan primer di Indonesia berdasarkan grafik di jurnal itu ya. Di jurnal itu kan ditulis mulai tahun 2022 sampai tahun 2021. Tapi yang saya tanyakan adalah menghitung rata kerusakan hutan primer di Indonesia mulai tahun 2016 atau 5 tahun terakhir ya. Jawaban dari semua kelompok tadi sudah benar. Hampir tiap tahun itu rata kerusakan hutan itu kurang lebih 0,4 miliar hektar ya per tahun, luar biasa ya. Ini ya, kalau tidak ditanggulangi bagaimana nasib hutan ke depan ya untuk anak cucu kalian nanti. Nah, kemudian kalian ya juga bisa ya tadi membuat menjawab tentang bagaimana upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Nah, dari itu semuanya tentunya bisa kita tarik kesimpulan ya dari kegiatan belajar hari ini dengan materi pokok atau pokok bahasan upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Kira-kira apa yang bisa kita simpulkan dari kegiatan belajar kita hari ini, yaitu tentang upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Yang pertama apa? Yaitu kita harus menjaga kelestarian lingkungan. Oke, baik. Kesimpulan yang lain yaitu memberikan edukasi bercocok tanam dengan bijak ya, tebang pilih ya. Jadi pohon yang sudah dewasa, sudah besar kita tebang ya, yang masih muda tetap kita biarkan. Kemudian kesimpulan yang lain yaitu menggunakan ya produk dalam negeri. Tuh. Apalagi yang lain, kesimpulan yang lain yaitu ya, pintar sekali. Ada lagi yang lain yang bisa memberikan kesimpulan yang lain? Menjaga flora dan fauna langka. Baik, ada lagi yang lain? Ya, yaitu reboisasi. Apa reboisasi itu? Nah, penanaman pohon kembali. Baik, itulah ya kesimpulan ya dari kegiatan belajar hari ini, yaitu upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Oke, sekarang kita yang terakhir ya, dari 7 kelompok ya yang sudah presentasi tadi itu memang ada 4 ya perwakilan
karena waktunya memang tidak nututi ya, maka ini saya akan memberikan mungkin apresiasi ya, apresiasi kepada kelompok ya yang sudah menampilkan yang paling baik tadi, yang paling aktif, yang paling baik dan jawaban yang paling mendekati ya benar. Siapa ya, kelompok 3 ya, kelompok 3, tepuk tangan kelompok 3. Ya, silakan berdiri kelompok 3. Kelompok 3 silakan berdiri ya. Beri aplaus untuk kelompok 3. Baik, silakan duduk kembali kelompok 3. Ya, sama-sama. Selanjutnya ini kita refleksi ya kegiatan belajar hari ini ya. Kalian tulis ya refleksi ya yang ada di lembar kegiatan itu ya. Dengan pertanyaan yang pertama, materi apa yang sudah kamu kuasai ya. Kemudian yang kedua, materi apa yang belum kamu kuasai ya. Dan yang ketiga adalah bagaimana perasaan kamu tentang pembelajaran hari ini. Ditulis di tempat yang sudah saya siapkan di LKPD ya. Saya beri waktu kurang lebih 2 atau sampai 3 menit untuk menulis refleksinya ya. Saya ulangi lagi, apa yang kamu kuasai yang pertama, yang kedua apa yang tidak kamu kuasai, yang ketiga bagaimana perasaan kamu ya. 2 sampai 3 menit. Sudah baik, ya, nanti lembar refleksinya dikumpulkan ya. Baik. Dan itulah kegiatan belajar kita pada hari ini ya. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian ya, dan dapat ya menambah bekal ilmu kalian di masa depan nanti untuk lebih bijak terhadap keanekaragaman hayati khususnya yang ada di Indonesia. Marilah kita tutup kegiatan belajar hari ini dengan berdoa bersama-sama ya, dengan ucapan Alhamdulillah. Lagi ya, secara kompak bersama-sama ya, kita tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.